Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Shalom anak-anak. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Partai Reja. Anak-anak, sudah siapkah anak-anak mengikuti ibadah kita saat ini? Anak-anak, tentunya anak-anak sekarang ini bisa merasakan bahwa di tengah-tengah pandemi ini banyak sekali hal yang di luar dugaan kita. Kita menemukan banyak orang yang sakit tentunya. Tapi percayalah, di dalam semua apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang baik. Banyak orang yang berharap kepada Tuhan dan dia pun disembuhkan. Karena apa? Karena Allah kita besar. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan di awal ibadah kita dengan lagu Allahku Besar. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, ibadah online ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Engkau terus melindungi kami untuk kami terus berada dalam kondisi yang baik, sehat, dan kuat. Bapa dalam surga, di dalam kondisi yang masih pandemi ini, kami rindu agar ini bisa berlalu. Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, pimpin dan sertai kami untuk kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Ajarkan kami untuk terus taat kepadamu, taat kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah ibadah ini boleh terselenggara dengan baik dari awal hingga kami menerima semua yang baik daripada Engkau melalui ibadah ini. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, dalam pujian tadi disebutkan bahwa Allahku besar, kuat, dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Allah. Anak-anak percaya? Mari kita pujikan Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi.
kita akan menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Sungguh Besar Kau Allahku. Persiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, hingga saat ini kami dapat terus mengikuti ibadah online sekolah minggu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh Bu Marta, pimpin dan sertai kami untuk kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih atas segala pernyataan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Ceritanya luar biasa, yaitu tentang pertolongan ajaib. Nah, tentunya pertolongan ajaib ini datangnya dari mana? Dari Tuhan, ya. Nah, kisah ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19, ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Buat anak-anak yang sudah pandai membaca, nanti dibaca ya Alkitabnya. Buat anak-anak yang masih belum lancar membacanya, bisa minta tolong sama mama atau papa atau kakak untuk bisa membacakan ayat Alkitab ini, ya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian merasa atau menderita karena sakit? Iya, saya juga pernah menderita sakit yang luar biasa karena merasakan sesuatu penyakit yang ada di dalam tubuh, ya. Nah, kalau kita sakit, kita menderita, ada bagian tubuh kita yang sakit, apa yang kalian lakukan? Betul, ada yang berdoa, ada yang pergi ke dokter, ada yang pergi ke mana lagi? Ke bidan atau ke mantri. Terus dapat apa? Obat. Dan obat itu dia akan dibuang, disimpan, dilimpahkan? Iya, tapi kita harus meminumnya. Apakah kemudian penyakitnya segera hilang dan sembuh? Iya, tidak, ya, tetapi berproses. Oke. Hari ini ada seorang bapak bernama Naaman. Siapa namanya? Iya, Naaman. Ia adalah seorang panglima Raja Aram. Ia gagah dan berani. Tugasnya apa? Ia memimpin tentara untuk berperang. Tapi bapak ini sedang sakit. Sakitnya namanya kusta. Apa anak-anak? Penyakit apa? Kusta. Ya. Tubuhnya penuh dengan gatal-gatal dan penuh luka warna merah, dan juga ada yang putih. Kalau orang terkena penyakit kusta yang dahsyat, ya, dan parah, maka ia harus diasingkan atau dikarantina
tidak boleh bertemu dengan siapa-siapa, dan itu jauh dari lingkungannya. Dan ia juga harus berseru, "Najis! Najis!" jika ada orang yang menghampirinya. Nah, awal penyakit ini kulitnya akan timbul luka seperti kudis putih. Dalam waktu yang lama, bagian-bagian tubuh seperti jari tangan, jari kaki, hidung, atau telinga ini bisa putus dan lepas. Ngeri sekali. Penyakit ini ternyata menular. Ngeri sekali ya anak-anak, penyakit kusta ini. Nah, Bapak Naaman ini juga dijauhi sama teman-temannya karena penyakitnya bisa menular. Kasihan kan, Bapak Naaman ini sudah sakit, dijauhi teman-temannya, dan tidak ada yang menjenguk dia. Suatu hari ada anak gadis. Anak gadis ini adalah pelayan istri dari Naaman. Dia memberitahu bahwa ada Nabi Allah di Israel yang bisa menyembuhkan Bapak Naaman. Nah, mengapa pelayan istri Naaman ini tahu kalau di Israel ada seorang Nabi Allah yang bisa menyembuhkan penyakit? Karena anak gadis ini dia berasal dari Israel. Itu sebabnya pelayan ini bisa cerita tentang Nabi Allah itu. Lalu istri Naaman memberitahu kepada siapa? Kepada Bapak Naaman bahwa ada Nabi di Israel yang bisa menyembuhkan sakitnya. Kemudian Bapak Naaman tidak berpikir panjang, langsung, "Oke, saya akan minta izin kepada Raja Aram kalau Naaman ingin pergi ke Israel untuk menemui Nabi Allah itu." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagian persembahan 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Dan raja juga menitipkan secari kertas di mana raja itu menuliskan pesan untuk Raja Israel. Kemudian Bapak Naaman pergi ke Israel dengan beberapa pelayan. Sesampainya di Israel, Naaman menyampaikan surat itu kepada Raja Israel. Dan ternyata surat itu berbunyi seperti ini. "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Itu pesan Raja Aram kepada Raja Israel. Setelah Raja Israel membaca isi surat itu, Bapak Naaman ditolak oleh Raja Israel. Karena Raja Israel tidak bisa menyembuhkan penyakit. "Saya ini bukan Allah yang bisa menyembuhkan penyakit." Wah, jangan-jangan ini Raja Aram mau bikin gara-gara ya, pikirnya. Tetapi hal itu didengar oleh Elisa, Nabi Allah itu. Lalu Elisa menulis surat kepada Raja Israel supaya
Naaman pergi kepadanya. Ia mau menyembuhkan bapak Naaman. Nabi Elisa bisa menyembuhkan bapak Naaman karena dia adalah Nabi Allah. Allah memakai Nabi Elisa untuk memberitahukan caranya supaya bapak Naaman ini bisa sembuh. Kira-kira gimana caranya? Caranya dengan membenamkan tubuh Naaman atau mandi di sungai Yordan. Mandi, membenamkan? Wah, apa enggak keliru ya? Nah, ternyata bapak Naaman ini supaya mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Aduh, mandi di sungai 7 kali. Bapak Naaman ini jadi bingung. Dikiranya Nabi Elisa akan melihat dia, melihat tubuhnya bapak Naaman ini, kemudian memeriksanya, apa yang kamu rasakan, mana yang sakit. Ternyata tidak. Cuma diminta untuk mandi di sungai Yordan. Bapak Naaman jadi kesal. Bukankah ada sungai yang lebih baik dari sungai Yordan? Karena sungai Yordan itu sangat kotor. Tetapi hamba-hamba Naaman yang ikut menemani bapak Naaman untuk menjenguk Nabi Elisa, kemudian membujuknya. Sudahlah Tuan, ikuti saja kata Nabi Elisa. Lalu bapak Naaman berpikir, ya sudah, aku mau. Akhirnya bapak Naaman mau untuk mandi di sungai Yordan. Mulailah bapak Naaman membenamkan tubuhnya ke sungai Yordan itu. Masuk, keluar. Kemudian dilihat tubuhnya, apa yang terjadi, apa ada perubahan? Wah, ternyata belum ada tanda-tanda kesembuhan. Masuk lagi, keluar lagi. Dilihat lagi, belum. Aduh, ini jangan-jangan aku dibohongin. Tapi bapak Naaman ini melakukan lagi. Tadi sudah 2, 3 kali. Naik lagi. Belum. 4 kali. Dia melakukan terus 5 kali. 6 kali. Sampai dia 7 kali. Aku sudah 7 kali. Apakah ada perubahan di tubuhku? Ternyata ketika dia selesai mandi sebanyak 7 kali, apa yang terjadi? Penyakit kustanya hilang. Wow, aku sembuh, aku sudah sehat. Dia senang sekali. Karena apa? Sakit kustanya yang dideritanya itu hilang. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa itu betul-betul mendatangkan mujizat. Naaman bisa sembuh karena mujizat dari Allah. Dan dia mau mengikuti saran dari hamba-hamba dan pelayan dan juga Nabi Allah. Nah, anak-anak, dari kisah Bapak Naaman tadi, ya, kita bisa menarik satu pelajaran yang berharga, satu teladan yang indah. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu kuat, memiliki pengharapan yang teguh bahwa Allah kita sungguh besar kuasanya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil dalam menyembuhkan segala macam penyakit. Semua penyakit dapat disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Asalkan kita tidak kehilangan pengharapan dan percaya dengan sungguh-sungguh.
dan juga kita mengikuti anjuran dokter. Kalau kita sakit, kita minum obat, ya, prosedur yang harus kita lalui, harus kita taati, supaya semua itu diberkati Tuhan dan mendatangkan kesembuhan. Dan kesembuhan itu adalah milik Tuhan. Allah sanggup memulihkan dan menyembuhkan aku dari penyakit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, anak-anak, ada satu ayat yang bisa kita ingat untuk mengingat tentang kuasa dan kebesaran Tuhan, ya. Itu tercatat di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6a. Yeremia 33 ayat 6a. Ya, sudah ketemu? Kita baca bersama-sama ya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Kita ulang ya. Yeremia 33 ayat 6a. Sesungguhnya Allah akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Diingat ya, kalau Allah berkuasa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan cerita, menghafalkan ayat, dan kita akan bersama-sama menutup dengan doa sebelum kita nanti menaikkan satu pujian buat Allah. Ya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena kami boleh memiliki Allah yang memiliki kuasa yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala macam bentuk penyakit yang kami alami, penderitaan, itu semua dapat Tuhan tanggung dan Tuhan dapat memulihkan kami kembali menjadi sehat. Terima kasih karena kami boleh mengalami sakit dan kami boleh sembuh kembali seperti sekarang. Dan kiranya Tuhan terus menguatkan iman kami bahwa Engkau adalah Allah yang hebat buat kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami dalam kami mengikuti pelajaran kegiatan pada 1 minggu ke depan, supaya kami boleh tetap percaya akan pertolongan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua boleh melewati pandemi seperti sekarang ini bersama dengan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, puji Tuhan ya. Karena percaya kepada Allah, Naaman yang bukan murid Allah, yang tidak percaya kepada Allah, bahkan dari jauh dia melakukan apa yang Allah perintahkan melalui Nabi Elisa. Ternyata dia sembuh dari kustanya. Luar biasa. Mari kita pujikan Naaman. Sakit kusta pergi ke Nabi Elisa, disuruhnya dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Karena akan percaya turunlah mendengar
Ya, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus bukan memberkati Naaman saja, tapi kita juga diberkati. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.